ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyil mustafa nabiyina al-mustafa Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man ittaba'al huda. Kita lanjutkan Sahih Al-Bukhari bab ke-28 dari Kitabul Ilm. Bab al-ghadabi fil mau'izati wat ta'limi idza ra'a ma yakrah. Bab al-ghadab, marah, fil mau'izah wat ta'lim. Marah dalam menyampaikan mau'izah dan juga mengajar. Idza ra'a ma yakrah, jika dia melihat apa yang dia benci. Jadi ada hukumnya seperti itu, dan ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yaitu ghadab, marah saat lagi memberi wejangan atau nasihat, dan ta'lim saat mengajar ketika dia melihat apa yang dia tidak suka, apa yang guru tidak suka. Hadis ke-90 qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an ibni Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari qala qala rajul ya Rasulullah la akadu udriku as-salata mimma yutawwilu bina fulan فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. طيب. Jadi hadis ini hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita ada seorang pria berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah. Jadi pria ini, ada yang menyatakan nama pria ini adalah Hazm bin Abi Ka'ab, ada yang bilang gitu. Tapi wallahu a'lam. Dan hadis ini bukan hadis yang berkaitan dengan Mu'adz bin Jabal dalam masalah panjangnya bacaan. Ada hadis Mu'adz bin Jabal berkasus panjang bacaan, beda dengan ini. Dan ini dalam riwayat lain di hadis Abu Mas'ud ini, ketika itu masalah salat subuh, salatul ghadat, salat subuh. Yang mana salat subuh pada asalnya sunnahnya apa? Panjang atau pendek? Panjang. Tapi panjangnya, syariat panjangnya itu nisbi sebenarnya. Idhafi, yaitu tergantung ke bagaimana daerah tersebut atau masjid uruf, kebiasaan masjid tersebut. Ya. Kayak misalnya di Sulha ini, masjid Sulha ini. Itu kalau subuh rakaat pertama setengah halaman, rakaat kedua setengah halaman. Jadi satu salat subuh itu satu halaman. Di sini mesti gitu. Dan sambil baca imamnya, sambil baca urut tiap halaman sampai sekarang surat Al-An'am. Ya. Itu bagi orang-orang situ sudah termasuk lama itu. Kadang yang membuat lama itu bukanlah panjangnya ayat, tapi kejahilan jemaah akan ayat tersebut. Benar nggak? Yang membuat panjang tuh, yang membuat terangkat panjang, bukan kuantiti ayat. Tetapi apa? Kebahlulan, kejahilan. Ayat yang asing baginya membuat apa? Sesuatu yang asing kan bagi kita itu membuat berat gitu loh. Maka terasa lama gitu. Tapi coba ayat itu kita udah hafal, familiar bagi kita. Satu halaman tetap berat. Iya, antum baca abasa aja, baca abasa wa tawalla. Justru semakin pendek ayat, itu semakin lama sebenarnya. Iya, semakin pendek ayat semakin lama. Dibandingkan misal antum baca surah Al-Maidah satu halaman, itu kan langsung apa? Kalau pendek-pendek ayatnya banyak wakofnya, gitu kan? Kalau misalnya satu ayat surat Al-Baqarah, di ayat hutang misalnya, cepat, satu halaman. Iya, cepat itu insya Allah. Cepat. Kalau baca ya.
Kalau ngapalin lumayan ya, karena agak berbelit sedikit. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh ya. Jadi kadang-kadang ini nisbi untuk masalah panjang pendek. Nah, di sholat subuh ini kasusnya, ikhwan. Maka seorang pria bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la akadu udriku sholata mimma yutawilu bina fulan." Ya Rasulullah, saya hampir saja tidak dapat sholat dari apa yang dipanjangkan oleh fulan itu untuk kita. Jadi konteksnya, ikhwan, pria ini tahu masjid ini kalau misalnya subuh pasti diimami oleh imam fulan ini. Ya. Dan kemungkinan besar pria ini ya sahabat ini yang makmum ini yang komplain itu kemungkinan besar dia punya usaha sehingga pagi-pagi dia harus berangkat ke usahanya. Nah, kemudian dia juga bilang la akadu udrikus shalah, hampir saja saya nggak dapat sholat karena gara-gara imamnya ini memperpanjang bacaan. Fahami baik-baik ya gimana? Ayo, silakan tebak maksudnya apa? Ya Rasulullah, la akadu udrikus shalah. Hampir saja saya enggak dapat sholat gara-gara imamnya ini apa? Memanjangkan. Nah, apa maksudnya? Dalam riwayat lain, redaksi lain yang sama untuk hadis yang sama, yaitu hampir-hampir saya itu terlambat sholat atau akhor anis sholat. Gara-gara ini imam panjang bacanya, saya hampir enggak dapat sholat. Ayakin? Ajib? Ajib? Siapa? Enggak. Putra? Ajib? Hah? Jadi enggak mau jemaah. Ada keinginan seperti itu, cuman enggak itu maksudnya, bukan itu. Alwi? Hah? Antum pikirnya bab nikah mulu jadinya. Mas Deden? Iya, tapi bukan itu. Hampir, tapi enggak, kalimatnya enggak gitu. Enggak gitu, kalimatnya hampir, antum hampir kena, tapi enggak, bukan itu. Anggi. Pak. Kafir dong kalau gitu. Maksudnya apa nih meninggal soalnya? Lamaan kali itu. Oh, maksudnya tafaruk keluar dari saf gitu. Bukan. Taib. Tariqul Huda itu kalau misalnya Tariqul Huda qomatnya lama enggak? Subuh. Enggak lama, saya cuma azannya 2 kali. Oh iya ya. Nah, antum kan tahu gitu kan? Mulai qomatnya qomat subuhnya anggaplah dari batas normalnya masjid-masjid berarti hampir setengah jam misalnya. Kalau antum tahu begitu, antum kira-kira bakal mengakhirkan nggak? Masih lama qomatnya. Paham nggak maksudnya? Ngerti nggak? Ngerti nggak nih? Putra? Ngerti ya? Maka kalau antum tahu suatu masjid itu, lama qomatnya. Jadi agak nantian aja lah daripada nunggu lama gitu kan. Yang terjadi itu untuk imam ini seperti ini. Subuh paling imam ini kan fulan. Dia tuh kalau baca lama. Saya nggak kuat kalau lama kayak gitu, udah nantian aja. Nanti aja. Nah, dia kan akhirnya kan lebih dianjurkan mana? Salat qobliyah subuh di rumah atau di masjid? Di rumah, ya kan? Rasulullah mencontohkan gitu kan? Maka dia qobliyah dulu, nantai dulu. Paling dia lama bacanya gitu kan. Barulah kemudian dia rasa udah agak lama nih, mungkin sudah hampir ruku'. Dia baru ke masjid. Nah, gara-gara lamanya dia itu membuat lama-lama imam membuat dia itu agak memperlambat datang ke masjid, dan itu berisiko juga untuk apa? Kehilangan 1 rakaat. Berisiko enggak? Berisiko masbuk. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. La akadu udrikus sholata mimma yutawwilu bina fulan. Saya hampir aja kehilangan salat gara-gara panjangnya bacaan dia terhadap kami, gitu.
Memang di awal sepintas antum bingung loh kok. Bukannya malah justru makin ini ya, makin dapat rakaat ya. Enggak, tapi bukan itu maksudnya. Fama, habis itu kemudian selesai baca kayak gitu, selesai ngomong kayak gitu, maka Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan, "Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yawma idzin." Maka saya belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam mau'izahnya, yaitu memberikan mau'izah. Tahu mau'izah? Nasihat, jangan lebih marah daripada hari itu. Enggak pernah saya lihat yang lebih marah daripada itu. Paling marah banget gitu kelihatannya. Sampai beliau berkata, "Ya Yuhannas, innakum munafirun." Kalian itu bikin orang pada lari. Kalian tuh bikin orang pada lari. Faman shalla bin nasi falyukhaffif. Siapa yang salat bersama orang-orang, mengimami orang-orang, maka hendaklah dia takhfif. Dia ringankan salatnya. Gitu. Fa inna fihim al-maridha wad-dha'ifa wa dzal hajah. Karena sesungguhnya di antara orang-orang jemaah ada yang marid, sakit. Ada yang dhaif. Apa dhaif? Lemah mungkin karena tua. Ada juga dzal hajah. Jadi ternyata dzal hajah itu juga dipertimbangkan, yaitu orang yang memiliki kebutuhan. Apalagi kalau disesuaikan dengan uruf zaman dan uruf tempat. Uruf zaman seperti zaman sekarang. Uruf tempat ya di Indonesia misalnya. Ya. Di antara sunnah Nabi SAW khutbah panjang atau pendek? Pendek. Taib. Dengan begitu, banyak gak orang yang dzal hajah, memiliki hajah di hari Jumat? Banyak. Kerja kan? Kerja. Masuk kerja di jam 1 atau setengah 2. Belum lagi makan siang mereka. Maka di antara bentuk tanfirun nas, membuat manusia pada lari adalah memperpanjang khutbah Jumat. Taib, kemudian Ustaznya merasa tidak dihormati dengan tulisan di kayak gitu. Ini kok ngatur-ngatur? Ini bukan ngatur Ustaz. Ya yang ngatur Ustaz sih ini emang. Enggak, ini demi maslahat ammah namanya. Ya. Tapi Ustaz bilang, "Ana jauh-jauh ke sini cuma 15 menit doang dikasih waktu." Kurang ajar kata Ustaznya. Ana tinggal di Jatimurni, khutbah di Ciledug. Coba antum bayangin berapa jam? 2 jam ana datang, 15 menit. Kemudian enggak usah undangan lagi. Kata DKM-nya, "Emang ini terakhir Ustaz." Gitu. Jadi kenapa 15 menit atau 20 menit lah? Atau maksimum 20 menit sama sholatnya? Kenapa begitu? Karena adanya dzul hajah, orang-orang yang memiliki hajat banyak. Nah, adapun bantahan Ustaznya, "Ana jauh banget, ana dari sini ke sini cuma 15 menit." Ya Ustaz pengen mendapatkan maslahat perbincangan yang lebih banyak. Itu maslahat buat Ustaz. Karena ya ngapain jauh-jauh cuma 15 menit? Oke. Tapi ketika ada maslahat ammah bertabrakan dengan maslahat khassah, maka kaidahnya adalah dahulukan maslahat ammah, maslahat umum. Adapun maslahat khassah, masalah individual, pribadi, keinginan pribadi, ya singkirkan dulu demi maslahat ammah. Iya, itu kaidahnya ya, kawan. Jadi jangan mentanfir, jangan bikin orang lari dengan keinginan pribadi saja gitu loh. Misalnya keinginan pribadi jadi imam pengen murojaah. Karena pengen murojaah, dia 1 rakaat 2 halaman. Sementara makmum terbiasa 1 rakaat 2 ayat. Makmum terbiasa mendengar qul huwallahu ahad. Antum pakainya alif lam mim. Nah, udah mulai nih, ya kan? Bikin fitnah. 2 halaman pula 1 rakaat. Iya. Maka jangan seperti ini mentanfir. Demi maslahat pribadi supaya bisa murojaah 2 halaman. Enggak, jangan kayak gitu. Maslahat pribadi kesampingkan kalau memang bertabrakan dengan maslahat umum. Contoh lain, antum masalah pribadi pengen rumah antum aman dan juga pengen tenang dan supaya nggak ada orang sembarang lalu lalang. Akhirnya antum bikin apa? Polisi tidur 1, 2, khusus rumah antum.
Polisi tidur, tunggu depan rumah antum. Ini kan menyulitkan orang. Demi maslahat pribadi, maka antum menyulitkan orang, maslahat amahnya malah dikurangin. Maka ini nggak boleh. Ini orang-orang nggak ngerti agama kayak gini. Ya, ini diganggu banyak tuh. Jadi di apa namanya, di sana apa namanya, di daerah di daerah Cilangkap. Sampai lupa daerah rumah di sana. Ya, Cilangkap. Itu kadang polisi tidur, dibuat di berapa meter, ada lagi. Kenapa nggak polisi benerannya aja? Iya. Ini kan orang jadi susah kan? Jadi susah orang. Baik, kemudian hadis berikutnya ya, kawan. Di sini hadis berikutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abu Amir qala haddatsana Sulaiman bin Bilal al-Madini an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Yazid maula al-Munba'ith an Zaid bin Khalid al-Juhani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun 'anil luqatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang luqatah. Ngerti nggak antum luqatah, ikhwan? Luqatah itu barang temuan. Luqatah itu barang temuan. Maka kemudian faqal i'rif wika'aha au qala wi'a'aha. Coba antum kenalilah tali pengikatnya atau wi'a, yaitu penutupnya. Wa'ifasaha, ya kantong dan penutupnya. Ya, sifat dari barang temuan tersebut antum kenali baik-baik. Tsumma 'arifha sanatan. Kemudian umumkan selama berapa lama? 1 tahun. Tsumma istamti' biha. Kalau 1 tahun tidak ada yang mengklaim, maka nikmatilah barang tersebut. Pergunakan dia. Fa in jaa rabbuha fa'addiha ilaih. Kalau misal pemiliknya ternyata datang, maka udah tunaikan hal tersebut, yaitu berikan kepadanya. Ya. Ini tentang kaidah tentang apa? Luqatah namanya. Barang temuan, tapi luqatah di sini yang dimaksud barang temuan yang sampai disyiarkan selama berapa? 1 tahun, itu barang temuan yang dianggap berharga oleh masyarakat. Yang dianggap berharga oleh masyarakat. Adapun kalau misalnya barang temuannya apa? Buah duku, 2 pieces. Buah duku. Iya, antum nemuin di pinggir jalan. Ada duku nih. Luqatah nih. Disiarkan di mading sekolah. Siapa yang kehilangan 2 buah duku? Ya. Ini kira-kira gimana? Nyawa orang. Terlalu jujur. Boleh nggak dia makan duku itu? Boleh. Karena ini bukan sesuatu yang berharga bagi masyarakat pada umumnya. Nggak apa-apa. Kecuali kalau buah dukunya 2 karung. Iya, pinggir jalan. Wah, ada buah duku 2 karung. Ini luqatah nih nggak berharga. Bawa ke rumah jual. Ini sebenarnya bukan luqatah, karena karung itu di depan rumah orangnya. Bukan jatuh saya. Bukan jatuh. Iya. Kalau 2 kilo mungkin jatuh kali saya dari motor. 2 kilo berharga, Pak. 2 kilo berharga ini. Maksudnya 2 kilo nih sama karungnya sekalian sama. Enggak, di kantong kan naik motor mungkin bisa jatuh dia. Iya. Kalau misalnya 2 kilo, duku 2 kilo seberapa ya, Pak? 1 kilo 20.000 saat biasanya. 20.000 Lembang. Nggak seberapa itu, makan aja. Nggak seberapa, benar. Orang-orang juga menganggap nggak seberapa ini. Iya, karena nggak ada batasan minimal berapa, Pak. Karena itu tinjau dari bagaimana tinjauan setempat. Kalau bagi orang-orang kayak gini mah. Makanya, tapi kalau misalnya dia berupa diplastikin, Pak. Diplastikin terus ada dukunya gitu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang seperti ini ditinjau oleh masyarakat, ini ada pemiliknya nanti bakal nyari-nyariin. Paham nggak? Jadi urusan berharga atau nggak berharga, itu betul. Kalau nggak begitu berharga bagi masyarakat, oke, ambil. Tapi perlu ditinjau yang kedua. Kira-kira ini pemiliknya bakal balik nggak?
Kadang mungkin bagi kita, bagi uruf nggak berharga, tapi pemiliknya mungkin butuh. Sehingga bakal balik nih nyariin. Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah beli gitu. Ya namanya kita nih beli gorengan misalnya. Beli gorengan 20.000 dapat berapa? Banyak 20.000. 10.000 dapat 4. Udah diplastikin tuh. Ya, ternyata ketinggalan dia mungkin atau jatuh dari motornya gorengannya. Ya, jatuh dari motor di jalanan kemudian wah, gorengan nih atau nemuin nih. Lagi lapar lagi. Nah, ambil atau gimana? Ini bukan secara uruf ini sedikit. Tapi ini bukan masalah uruf doang kalau udah kayak gini karena dia sudah disimpan di suatu tempat, dia di plastik gitu. Berarti Rabbnya yaitu pemiliknya juga ada posibilitas untuk balik. Baik, ya udah kalau gitu kita siarkan setahun. Basi duluan setahun. Udah diemin aja, ntar orangnya balik. Jangan diambil. Malah kalau diambil, motor mana Pak? Motor di masjid. Tungguin. Tungguin, ngapain nungguin gorengan 4 kan bisa beli sendiri Pak. Apa sekere itu apa? Ya. Nah, nanti akan ada faedah juga. Kalau misal suatu barang ini akan balik ke pemiliknya nanti, ya maka nggak boleh. Beda kalau misalnya terong 1 biji jatuh di jalanan. Insya Allah orang pasar pemiliknya nggak bakal balik untuk nyari 1 terong. Nggak bakal. Iya. Baik. Kemudian ada yang bertanya lagi dari para sahabat. Fadhallatul ibil. Ya Rasulullah, bagaimana kalau unta tersesat? Faghadiba hatta ihmarrat wajnatahu. Maka kemudian Rasulullah SAW marah sampai nampak merah mukanya. Ya. Marah beliau. Wama laka walaha ma'aha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma'a wa tar'a asy-syajar fadharha hatta yalqaha rabbuha. Nah ini dia. Ya Rasulullah, gimana dengan unta yang tersesat? Ini kayak nanya kayak gini. Hewan yang baik apa? Hewan air yang baik apa? Ular kadut. Kenapa? Suka nyelamatin ikan yang lagi tenggelam. Hah? Ular kadut itu suka menyelamatkan ikan yang lagi tenggelam. Terus dibawa ke darat sama ular kadut untuk dimakan sama dia. Paham nggak maksudnya di sini, Pak? Ngapain itu dibahas? Kan itu emang udah mangsanya. Dan dia bukan karena tenggelam. Ikannya itu nggak tenggelam. Memang di situ tempatnya. Nah, sekarang misalnya ada unta. Anggap antum orang Saudi, orang Arab. Ada unta. Ya. Antum menganggap unta ini lagi tersesat. Padahal unta ini lagi nyari makan. Udah, antum ngapain menganggap dia tersesat? Biarin aja, nanti juga bakal ketemu sama pemiliknya, paham nggak? Atau sebelum gini, ini antum lewat sini, ada ayam lewat sama anak-anaknya, induk sama anak-anaknya. Sat, ada ayam tersesat, Sat. Nggak usah diomongin. Ntar juga bakal dicari pemiliknya, atau dia balik ke kandangnya. Paham ya? Ada kucing misalnya lewat. Wah, kasihan ini kucing tersesat. Ayo kita siarkan setahun di masjid. Nggak boleh malah. Ngapain juga gitu loh. Kucing ini bisa mengendus dan akan kembali ke pemiliknya nanti. Gitu. Seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, makanya Nabi marah. Fadhalatul ibil. Gimana dengan unta tersesat? Ngapain nanya kayak gitu? Marah Rasulullah SAW. Wa manaka walaha. Apa urusan kamu dengan unta itu? Kata Nabi SAW. Ngapain kamu ngurusin unta? Ma'aha siqa'uha wa hidha'uha. Dia itu selalu membawa air di perutnya. Dia itu juga punya bersepatu. Hidha' itu sepatu. Taridul ma'a wa tar'a asy-syajar. Ya, dia bisa hilir mudik mencari minum dan bisa makan rembutan. Fadharha, biarkan dia hatta yalqaha rabbuha, sehingga pemiliknya datang ketemu sama dia. Jadi udah biarin aja. Jangan semua hal yang asing bagi antum, wah tersesat nih dia. Ya Allah. Iya. Ntar ada motor Beat diparkir pinggir, wah ini motor tersesat nih. Ya, ya jangan. Jadi kalau tadi yang bilang, kalau memang itu ada potensi pemiliknya bakal datang lagi,
Enggak usah diapa-apain. Ya dia, bapak ini tanya. Ya kan Pak? Ya kan gitu kan? Maka kalau ada gorengan, ternyata ada gorengan itu di jok motor orang. Udah, antum mau ngapain? Ya biar aja. Dicantel, gorengan itu dicantel di dekat stang ya orang. Orangnya lagi belanja di toko Indomaret. Wah, ada barang hilang, ada barang hilang. Itu bukan barang hilang, Babang. Itu bukan. Itu orang naruh situ, itu pemiliknya. Motor itu juga ada pemiliknya. Ya, jadi jangan semua yang antum anggap asing, kemudian antum anggap itu barang luqatah. Ya. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadatsana Muhammad bin al-Ala qala hadatsana Abu Samah an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha falamma ukthira alaihi ghadiba. Nabi SAW ditanya tentang sesuatu yang beliau itu enggak suka ditanya seperti itu. Maka ketika banyak pertanyaan semisal itu, ghadiba, beliau pun marah. Thumma qala linnas, kemudian berkata kepada orang-orang, saluni amma syi'tum. Nah, terserah kalian mau tanya aku apa. Maka kemudian ada pertanyaan, man abi, siapa bapakku? Maka kata Nabi, abuka Hudzafah. Bapakmu itu Hudzafah. Ini mungkin yang bertanya itu boleh jadi pengen sungguh-sungguh bertanya. Tapi kita nggak ngerti konteksnya, kadang nih kayaknya pengen mempermainkan Nabi. Jadi ya karena kita nggak ngerti konteksnya, mungkin orang ini pengen sungguh-sungguh nanya. Coba kalau di kita kan nggak mungkin orangnya kayak gitu kan. Hah? Nggak kenalin bapaknya gitu. Ini coba. Ini kan kayak main tebak-tebakan atau apa? Coba, nama bapak saya siapa ya Rasulullah? Enggak, ya tapi enggak gitu. Kayaknya enggak, sahabat enggak bakal gitu, enggak gitu. Ini Rasulullah udah marah loh. Enggak mungkin sahabat nanya kayak gitu dalam maksud main tebak-tebakan nanya, ayo siapa bapak saya coba gitu. Enggak mungkin. Kalau antum iya kayak gitu, yang kurang ajar antum. Tapi kalau sahabat enggak gitu. Ya. Abu Hudzafah. Faqama akhor, ada lagi yang nanya lagi. Nanya, "Man abi ya Rasulullah?" Siapa bapak saya Rasulullah? Tuh, ada lagi kayak gitu nanya. Maka dijawab Abuka Salim Maula Syaibah. Bapak Maula Salim, mantan budaknya Syaibah. Rasulullah marah itu. Ya, ini bukan berarti para sahabat pengen apa ngeprank atau apa, enggak berani mereka. Rasulullah udah mukanya nih, tapi mereka sepertinya sahabat yang pengen betul tahu nasabnya betul-betul. Dan Rasulullah jawab nasab ini ada dua kemungkinan. Pertama, imma jawaban Rasulullah ini dari wahyu dari Allah, atau imma bukan dari wahyu Allah, tapi Rasulullah emang tahu tentang nasab orang. Rasulullah emang mengilmui nasab orang. Bisa jadi kayak gitu, ya. Jadi ini bukan sahabat nanya kayak gini, bukan apa pengen bikin Rasul tambah marah. Lah kalau antum mungkin kayak gitu sama ustadznya mungkin gitu. Ustadz udah marah, antum nanya, "Ustadz, tahu nggak?" Tebak-tebakan. Jadi Kapten Amerika. Falamma ra'a Umaru ma fi wajhi, ketika Umar melihat apa yang di wajah Rasulullah dari kemarahan, maka berkata kemudian Umar, "Ya Rasulullah, inna natubu ila Allah azza wa jalla." Ya Rasulullah, kami taubat kepada Allah azza wa jalla. Nanti ada hadis berikutnya nanti. Baik, bab berikutnya, man baraka ala rukbatayhi 'inda al-imam wal muhaddits, yaitu siapa yang menurunkan kedua rukbahnya, kedua kaki, kedua lututnya. Ya, dekat imam atau dekat ahli hadis muhaddis, orang yang mengajak, orang yang menyebutkan hadis. Nah di sini baraka ala rukbatai, apa berlutut ya? Apa namanya? Berlutut ya. Jadi lututnya itu diturunin, brek gitu. Paham nggak? Kayak orang mau minta maaf atau orang mau menyembah atau gimana? Diturunin lututnya ke tanah, brek gitu. Apa namanya? Ya. Sungkem dengan ada ini, kalau sungkem ada gininya. Ada ngemelungkuknya juga sungkem itu. Ya berlutut bukan? Berlutut tuh apa tuh berlutut itu? Berlutut kan ya? Iya, berlutut. Berlutut di depan beliau ya. Hadatsana Abu Yaman qal akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qal akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja faqama Abdullah bin Hudzafah. Rasulullah SAW keluar, kemudian berdiri Abdullah bin Hudzafah dan bertanya, ini dia nih. Man abi, siapa bapakku? Ya, Abuka Hudzafah, yang tadi hadis yang tadi. Ya, tapi hadis tadi hadis riwayat Abu Musa
Dan hadis ini hadis riwayat Anas bin Malik. Tapi hadisnya sama. Kemudian thumma aktsara an yaqul. Ya, kemudian masih ada sahabat yang nanya sampai kemudian Rasul bilang, "Ayo tanya." Gitu loh bahasa kita. Paham enggak? Jadi ada nanya. Ulang nanya lagi. Ustadznya udah sebel nih 4 nih. "Ayo sok siapa? Ayo tanya lagi, ayo sok siapa?" Nah, bapak saya siapa Rasulullah? Ya. Maka kemudian makin marah itu kelihatannya. Fabaraka Umar ala rukbatayhi. Maka Umar berlutut dan berkata, "Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami. Fasakata, maka Rasulullah pun diam. Begitu. Jadi boleh ketika antum sama guru kemudian minta maaf sama guru kemudian antum coba lu bisa peragain enggak lu? Ya, kemudian berlutut gitu. Minta maaf Ustaz, afwan Ustaz. Afwan, kami bersalah, mohon maaf, ridhoi kami dan seterusnya. Putra bilang, "Bapak saya siapa Ustaz?" Iya. Kemudian bab berikutnya man a'adal haditha thalathan yufhama anhu. Yaitu orang yang mengulang percakapan, mengulang ucapan 3 kali supaya pada paham. Supaya dipahami. Ini sebagaimana hadis dikatakan oleh Al-Bukhari, potongan dari hadis. Faqala ala wa qauluz zur. Ya, dan qauluz zur yaitu omongan dusta, famazala yukarriruha. Terus aja Rasulullah SAW mengulang hal tersebut, mengulang ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Sampai kemudian Ibnu Umar berkata, qala Nabi SAW berkata, hal ballagt, atau ada dalam hadis lain, hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi SAW berkata, hal ballagt, apakah aku sudah menyampaikan? Hal ballagt, aku sudah menyampaikan. 3 kali Rasulullah SAW bicara seperti itu. Ini menunjukkan contoh dari Rasulullah SAW dalam menyampaikan sesuatu, kadang beliau sampai 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Nah, 3 kali kan. Kemudian kata Nabi SAW, sallu raka'ataini qabla maghrib. Sallu raka'ataini qabla maghrib. Sallu raka'ataini qabla maghrib. Liman sya'a, kata beliau. Ini menunjukkan beliau terbiasa mengulang kalimat sampai 3 kali supaya dipahami kalimat tersebut. Barangkali ada yang luput dari rekan-rekan. Begitu juga dalam majlis ta'lim. Majlis ta'lim, ustaz misalnya melihat banyak murid mencatat. Maka kalau dia mau berpahala mengikuti sunnah 3 kali. 3 kali sebut misalnya definisi dari rohan gadai adalah begini. Diulang lagi ketika selagi semua kami mencatat sampai 3 kali. Sehingga yang mencatat, yang luput bisa melengkapi itu. Itu termasuk sunnah Nabi SAW. Itu berpahala, Masya Allah. Kemudian hadis ke-94. Haddatsana Abdah, qala haddatsana Abdus Samad, qala haddatsana Abdullah bin Muthanna, qala haddatsana Thummamah bin Abdullah an Anas an Nabi SAW annahu kana idza sallama 3 wa idza takallama bi kalimatin a'adaha 3. Nabi SAW kalau misalnya beliau mengucapkan salam 3 kali. Paham maksudnya? Mengucapkan salam di sini dalam konteks istizan. Bukan dalam konteks tarhib. Ada salam dalam konteks istizan, meminta izin. Ada salam dalam konteks tarhib. Tarhib itu menyambut. Ya. Kayak misalnya tadi antum datang, Assalamualaikum Ustaz. Anu cukup Waalaikumsalam. Selesai kan? Jangan 3 kali. Sekali lah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ukhruj ya aduwallah. Iya. Maksudnya salam 3 kali sini apa? Istidzan. Kata Nabi SAW, al-istidzanu 3. Minta izin 3 kali. Fa'in uzina laka wa illa farji'. Kalau diizinkan silakan masuk. Kalau nggak diizinkan pulang. Kayak misalnya antum bertamu nih. Anda masih dalam rumah. Antum, Assalamualaikum. Sekali. Anda tahu antum ada. Tapi Anda nggak mau nerima tamu. Anda jawab, sir. Waalaikumsalam. Gitu. Dan jawabnya di ujung kamar sana. Ya. Assalamualaikum. 2. Terus habis itu, Assalamualaikum 3 kalinya. Apa kata Rasulullah?
Wa illa farji', kalau tidak langsung pulang, Jangan belaga. Ah, gua tahu lu ada di dalam. Emang gua enggak tahu, sebenarnya kelihatan motornya ada. Ya kan? Akhirnya nunggu, sengaja nunggu di pojokan biar pas anak ngintip gini, udah enggak ada nih. Pas anak keluar, nah, ini namanya murid kurang ajar. Ini murid kurang ajar. Ya. Jadi langsung pulang. Kalau misalnya 3 kali salam tidak diterima, langsung pulang. Ya. Maksudnya keluar, nggak usah di situ lagi. Kalau nggak salam, ada pengertian dari bel itu, Ustaz. 3 kali juga mungkin. Tetap salam, Pak. Bel, tetap salam. Neng, no, assalamualaikum gitu. Nah, kalau bel, sebenarnya bel bukan salam, jadi nggak bisa dikiaskan. Sebenarnya bel itu cukup sekali, 2 kali udah cukup. Dan nggak boleh juga melebihi dari salam bel itu. Karena salam itu afdhalus syai', di situ afdhal, yang paling istizan itu afdhal salam. Maka nggak boleh cara lain itu lebih dari salam. Maka bel cukup sekali aja. Teng no, assalamualaikum. Ya boleh 3 kali juga. Teng no, assalamualaikum. Teng no, assalamualaikum. Wah, udah 3 kali. Bel kan bebas bel. Teng dong. Enggak gitu. Nggak boleh melebihi dari yang disunahkan. Wa idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Dan kalau beliau mengucapkan kalimat, beliau biasa mengucapkannya 3 kali berulang. Ya, 3 kali berulang. Kemudian hadis 95, hadatsana Abdah bin Abdullah, hadatsana Abdus Samad, qala hadatsana Abdullah bin Musanna, qala hadatsana Thumamah bin Abdullah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama an. Rasulullah SAW kalau misalnya berbicara 3 kali diulang sampai dipahami. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim thalathan. Kalau misalnya beliau mendatangi suatu kaum, maksudnya bertamu atau mendekati suatu kaum supaya izin salam istizan, maka beliau salam terhadap mereka 3 kali. Sebenarnya kita itu kalau misalnya bertamu, salam terhadap tuan rumah, sallama ala sahibul bait. Maka sallama alaihim, salam terhadap mereka. Assalamualaikum. Kayak gitu. Baik, hadis terakhir ikhwan 96. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf bin Mahik an Abdullah bin Umar qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnah. Rasulullah SAW takhallafa fi safar, yaitu Rasulullah SAW takhallaf fi safar itu artinya adalah jadi beliau bersama para sahabat safar, rombongan. Maka beliau pun takhallaf karena mungkin ada hajat. BAB atau BAK misalnya. Itu namanya takhallaf namanya. Ya, takhallaf namanya. Takhallaf itu mundur dari safar, mundur karena ada keperluan. Ya. Kayak misalnya seseorang takhallafa 'anil jamaah, yaitu mundur dari jemaah. Gitu. Ya. Maka beliau mundur sejenak karena ada hajat di suatu safar. Fadrokana wa qad arhaqna salat al-asr. Maka beliau pun kemudian mendapati kita. Jadi kemudian para sahabat diam di suatu tempat, mereka di waktu mau salat asar, ya. Rasulullah kan mereka diam, Rasulullah kemudian kan akhirnya sampai ke mereka gitu loh. Tadi kan Rasulullah di belakang jauh. Sampai ke mereka dan kami saat itu wa nahnu natawaddo. Pas Rasulullah sampai, kami sedang pada wudu. Faja'alana namsahu ala arjulina. Ketika itu kami lagi sedang mengusap kaki-kaki kita. Mengusap, bukan membasuh. Fanada bi'ala sautih. Maka Rasulullah kemudian menyeru dengan setinggi-tinggi suara beliau. Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. 3 kali, 2 atau 3 kali. Ya. Itu beliau sampai teriak tinggi. Yaitu apa? Celaka neraka untuk bagian kaki belakang yang tidak terkena dengan basuhan air. Itu keras beliau suaranya. 3 kali. Ini menjamak beberapa faedah dalam pagi ini, yaitu bolehnya ghadab ketika ta'lim. Marah karena ada kemungkaran yang tidak dia sukai. Kemudian juga syahid berikutnya adalah bolehnya atau dianjurkannya mengucapkan faedah 2 atau 3 kali agar dipahami oleh mukhatab, oleh orang yang mendengarnya.
Begitu ikhwan. Ya. Insyaallah itu hadis terakhir yang kita bahas pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah dan manfaat insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada soal ya? Cukup insyaallah. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.